Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Zakat, Infak dan Sedekah, dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Valandil Fanati Rafi dengan NIM 212141005, yang kedua yaitu Adina Cinta Nasyara dengan NIM 212141012. Izinkan kami menjelaskan macam-macam harta dan ketentuan benda yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu zakat emas dan perak. Harta yang wajib dizakati pertama adalah zakat emas dan perak. Saat sudah mencapai nisab dan haulnya, emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya meskipun dalam bentuk uang maupun potongan. Zakat emas dan perak juga harus bersih dari utang dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Para ulama berpendapat bahwa jenis perhiasan seperti intan, permata, mutiara, yakut, hingga batu berlian tidak harus dikeluarkan zakatnya, kecuali dijadikan sebagai barang yang diperdagangkan. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Syarat emas dan perak yang wajib dizakati yaitu antara lain: yang pertama, dimiliki oleh diri sendiri secara mutlak, artinya kepemilikan atas perhiasan tersebut bersifat tunggal dan bukan memilik bersama dengan orang lain dan bukan termasuk pinjaman. Yang kedua, sudah mencapai haulnya, artinya emas atau perak tersebut disimpan selama 1 tahun berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu sudah mencapai nisabnya, artinya emas atau perak yang dimiliki telah memenuhi batas untuk digolongkan sebagai harta yang wajib untuk dizakati. Nisab zakat emas sebesar 85 gram emas, sedangkan nisab zakat perak sebesar 595 gram. Dengan kadar zakat emas sudah mencapai 20 dinar atau setara dengan 958.000, sedangkan jika emas telah mencapai 20 dinar dan haulnya, maka zakat yang harus dikeluarkan yakni sebesar 2,5%. Kadar wajib zakat perak adalah ketika sudah mencapai 200 dirham atau sekitar 784,9 ribu rupiah. Sama seperti emas, zakat yang harus dibayarkan yakni sebesar 2,5%. Kemudian yang kedua yaitu zakat piutang. Piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Piutang termasuk hak bagi orang yang memberikan utang, sehingga ia berhak menerima uang tersebut kembali sesuai dengan kesepakatan. Harta piutang digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, piutang yang menjadi beban seseorang yang secara sukarela mengakui bahwa itu zakat yang harus dibayar. Hal tersebut menandakan bahwa pemilik piutang wajib membayar zakat saat sudah menerima uang yang dipinjamkannya lagi. Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Ali, Tsauri, Hanabila, Abu Thawr, dan Hanafiyah. Sedangkan jenis zakat piutang yang kedua adalah piutang yang ditanggung seseorang yang mengingkari, menunda hingga sulit untuk membayarnya. Pendapat dari mazhab Qatadah, Abu Thawr, Ishaq, dan Hanafiyah mengatakan bahwa piutang tersebut tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya karena tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Ketentuan zakat piutang: zakat yang dikeluarkan dengan perhitungan haul yang sama 1 tahun, zakat dikeluarkan dengan perhitungan 1 tahun terakhir saja. Zakat dikeluarkan dengan memulai perhitungan haul yang baru. Yang ketiga yaitu zakat uang kertas. Cek dan sejenisnya. Jenis zakat mal yang wajib dibayar berikutnya adalah zakat uang. Seperti yang diketahui, uang termasuk bagian dari harta benda yang terkena kewajiban zakat. Hal ini karena uang yang beredar saat ini dan berlaku secara umum, tidak peduli apapun jenisnya, telah menggantikan posisi perak dan emas, dan zakatnya dipungut di masa Rasulullah SAW. Uang yang menggantikan perak dan emas menjadi pertimbangan dalam menentukan harga suatu barang, seperti halnya dinar dan dirham di masa lampau. Bentuk lain dari uang adalah cek
termasuk dokumen utang resmi yang terjamin oleh lembaga keuangan. Harta yang wajib dizakati ini harus ditunaikan saat sudah mencapai nisab 27 rial Mesir. Hal ini karena orang yang mendapatkan cek bisa mencairkannya dengan cepat menjadi uang. Syarat yang harus dipenuhi yaitu uang tersebut telah mencapai nisab dan berputar selama 1 tahun. Ketentuan zakat ini tidak membedakan niat atau tujuan memiliki uang, baik untuk pendidikan, pernikahan, dan tujuan lainnya. Yang keempat yaitu zakat hasil pertanian. Jenis harta yang wajib dizakati berikutnya adalah zakat hasil pertanian. Ada banyak jenis hasil pertanian yang perlu dikeluarkan zakatnya. Hasil pertanian yang dimaksud di sini juga mengarah pada tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan. Contohnya seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, kacang-kacangan, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain. Ketentuan zakat pertanian setidaknya sudah mencapai 653 kg atau sekitar 520 kg beras. Hal ini berlaku apabila hasil panen yang dimiliki berupa makanan pokok seperti gandum, jagung, beras, kurma, dan lain-lain. Namun apabila hasil panennya berupa sayuran, buah-buahan, atau jenis lainnya, maka nisab hasil pertanian tersebut disesuaikan dengan harga nisab makanan pokok yang paling utama. Jika kadar hasil pertanian diairi menggunakan air sungai, air hujan, atau mata air, maka kadar zakatnya sebesar 10%. Namun jika hasil pertanian menggunakan sistem irigasi sehingga membutuhkan biaya tambahan, maka zakatnya sebesar 5%. Yang kelima yaitu zakat hewan ternak. Jenis zakat harta yang berikutnya adalah zakat hewan ternak. Perlu diketahui bahwa tidak semua hewan ternak yang dimiliki harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan hukum wajib zakat ternak yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hal ini zakat mal hanya perlu dikeluarkan apabila hewan ternak yang dipelihara berupa kambing, sapi, biri-biri, domba, kerbau, dan unta. Ada 6 syarat wajib menunaikan zakat hewan ternak, yakni beragama Islam, merdeka, mencapai nisab harta yang wajib dizakati, melewati 1 tahun, ternak tersebut digembala, dan dalam kondisi sempurna. Yang keenam yaitu zakat barang temuan. Barang temuan adalah jenis barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya selama bertahun-tahun. Dengan begitu, maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sebelum menunaikan zakat temuan, harta tersebut hendaknya memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Ketentuan merupakan kepemilikan penuh, termasuk harta yang diperoleh secara halal, harta yang bisa berkembang atau dimanfaatkan, sudah mencukupi nisab, bebas dari utang, telah mencapai haul, dan bisa ditunaikan ketika panen. Yang ketujuh yaitu zakat tabungan, saham, dan obligasi. Saat ini bentuk kekayaan tidak hanya sebatas pada hasil panen dan uang saja, melainkan juga bisa dalam bentuk tabungan, saham, dan obligasi. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat modern. Jika seseorang muslim mempunyai harta yang disimpan dan telah mencapai 1 tahun, kalau nilainya mencapai 85 gram emas, artinya orang tersebut wajib membayar zakat sebesar 2,5%. Zakat saham merupakan jenis zakat yang dikeluarkan atas harta yang didapatkan dari investasi yang dimiliki. Zakat investasi bisa ditunaikan ketika sudah mampu menghasilkan keuntungan, sedangkan modalnya tidak dikenakan zakat. Jumlah harta yang wajib dizakati ini perlu dikeluarkan sebesar 5% untuk keuntungan kotor dan 10% untuk keuntungan bersih. Adapun zakat obligasi juga wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Cara menghitungnya yakni dengan menggabungkan kekayaan-kekayaan yang lain dalam perhitungan haul dan hibah, lalu membayar 2,5% sejumlah keseluruhan tanpa bunga. Ketentuan, adapun nilai dari zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari saldo tabungan. Yang ke-8 adalah zakat hasil tambang. Ma'din atau hasil tambang dalam bahasa Arab artinya adalah tempat asal segala sesuatu, seperti pertambangan emas, perak, intan, besi,
timah, minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Kewajiban membayar zakat hasil tambang adalah setiap barang tersebut sudah selesai diolah dan tidak harus berlaku 1 tahun, asalkan sudah mencapai nisabnya. Adapun nisab barang tambang tidak berbeda dengan emas, yakni 85 gram dan perak 672 gram. Sedangkan kadarnya juga sama, yakni 2,5% ketentuan zakat hasil tambang. Besaran zakatnya ialah 2,5% dan nisabnya 20 dinar emas atau 200 dirham perak dan tanpa haul. Kemudian yang 9 yaitu zakat mas kawin. Menurut Hanifah, mas kawin perempuan tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali sudah diterima olehnya. Hal ini karena mas kawin tersebut bentuk imbalan selain harta, sehingga tidak ada kewajiban untuk berzakat ketika belum diterima. Setelah mas kawin sudah diterima, maka zakatnya wajib dikeluarkan asal telah memenuhi nisab dan haul, kecuali perempuan tersebut mempunyai harta yang sudah memenuhi nisab selain mas kawin. Imam Syafi'i tersebut berpendapat bahwa seseorang perempuan wajib mengeluarkan zakat mas kawin setelah mencapai haul meskipun belum ada dukhul atau hubungan intim dengan pasangannya. Ketentuan zakat mas kawin merupakan pemberian wajib suami kepada istri di waktu akad nikah. Yang ke-10 yaitu zakat perniagaan. Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta perdagangan. Sedangkan harta niaga adalah aset atau harta yang diperjualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya asal mencapai nisab dan haul. Sedangkan harta niaga dikeluarkan zakatnya dihitung dari harta lancar usaha dikurangi utang jangka pendek dalam kurung jatuh tempo 1 tahun. Apabila selisih antara aset lancar dan utang tersebut mencapai nisab, maka zakat tersebut harus dibayarkan. Selain wajib menunaikan harta yang wajib dizakati, setiap muslim juga dianjurkan untuk bersedekah kepada saudara-saudara muslim yang membutuhkan uluran tangan. Ketentuan zakat perniagaan, usaha atau bisnis telah berjalan selama 1 tahun hijriah. Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas. Persentase yang wajib dikeluarkan setara 2,5% zakat, dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Zakat perniagaan dikenakan pada perdagangan atau perseroan. Selanjutnya yaitu mengenai zakat hewan ternak, pertanian emas atau perak, perdagangan, rikas, tambang, dan zakat fitrah. Yang pertama yaitu ada zakat hewan ternak. Para ulama sepakat akan kewajiban zakat untuk jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Sedangkan pada hewan ternak yang lain masih berbeda pendapat. Namun dapat disimpulkan bahwa cangkupan hewan ternak yang wajib disakati adalah semua jenis hewan ternak yang dipelihara sebagai kekayaan dan ia mengambil manfaat dari hasilnya dan dari apa-apa yang dikeluar darinya untuk menambah kekayaan. Adapun ketentuan dari zakat hewan ternak yaitu berlangsung 1 haul hewan yang diternak, binatang yang berguna, bertujuan memproduksi suatu hasil komoditas, pemeliharaan memenuhi kebutuhan pokok, tidak dipekerjakan, dimanfaatkan sebagai alat produksi, dan digembalakan. Yang kedua yaitu ada zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat terhadap hasil bumi berupa buah-buahan dari hasil pertanian. Para fuqaha berbeda pendapat terkait jenis hasil pertanian yang wajib dizakati. Jumhur ulama sepakat akan kewajiban zakat terhadap 4 jenis hasil pertanian yaitu gandum, syair, kurma, dan kismis. Sedangkan jenis makanan lain yang memiliki ilat yang sama yaitu makanan pokok yang disimpan dan ditimbang seperti beras, maka zakatnya dikiaskan dengan zakat 4 jenis hasil pertanian tersebut. Untuk ketentuannya yaitu nisab zakat pertanian, kadar wajib, waktu mengeluarkan, dan objek zakat pertanian. Yang ketiga yaitu ada zakat emas dan perak. Dalil diperintahkannya zakat atas emas dan perak terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34
Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Selain berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Dalam fikih, emas merupakan nilai at-saman, nilai harta diukur standar emas, dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas. Bahkan disebut an-naqdain dan at-samanain, mata uang yang merupakan alat ukur dan standar nilai. Untuk ketentuannya, yaitu setiap uang kertas sebagai alat ukur, emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati. Perhiasan laki-laki, alat-alat perhiasan seperti piring, mangkok, patung, dan lain-lain disimpan atau tidak diinvestasikan. Yang keempat yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari aset dagang yang diperjualbelikan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Landasan syar'i diwajibkannya zakat perdagangan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Zakat perdagangan mencakup seluruh aktivitas pemanfaatan dan investasi harta secara ekonomis dengan tujuan untuk memperoleh pemasukan atau laba. Apapun jenis aktivitas tersebut dan bagaimanapun cara memperolehnya, zakat ini termasuk aktivitas perdagangan, aktivitas jasa, dan aktivitas industri. Untuk ketentuannya yaitu pertama mencapai nisab, yang kedua haul, yang ketiga dikurangi utang dan kebutuhan mendesak atau termasuk gaji karyawan dan biaya produksi. Yang kelima yaitu ada zakat rikas. Rikas berasal dari kata rakaza yarkazu, yaitu tersembunyi. Rikas adalah emas atau perak yang ditanam oleh bangsa jahiliyah atau sebelum Islam. Apabila kita menemukan emas atau perak yang ditanam jahiliyah, atau mungkin jika kita menemukan barang berharga selain emas atau perak dari tengah laut misalnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya, tidak menunggu haul, sebanyak 1/5. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada harta terpendam zakatnya 1/5. Hadis riwayat Al-Jamaah. Untuk ketentuan dari zakat rikas yaitu yang pertama orang Islam, yang kedua orang merdeka, tiga milik sendiri, yang keempat sampai nisabnya. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yang keenam yaitu ada zakat tambang. Zakat pertambangan adalah zakat atas hasil tambang yang berharga yang diambil dari perut bumi. Hasil tambang wajib disakati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Para ulama berbeda pendapat terkait jenis hasil tambang yang wajib disakati. Mazhab Syafi'i membatasi hanya pada hasil tambang, emas dan perak. Mazhab Hanafi menjelaskan pada hasil tambang yang dapat dibentuk melalui proses pabrik. Sedangkan mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa seluruh hasil tambang tanpa terkecuali wajib disakati. Menurut Yusuf Qardawi, pendapat mazhab Hanabilah lebih rajin. Ketentuan zakat tambang cukup haulnya atau masa kepemilikannya. Nisabnya 85 gram emas, besarnya zakat 2,5%. Yang ketujuh yaitu ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat atau sedekah jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitnah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik merdeka maupun hamba sahaya, serta bagi laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sa atau 2,176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri.
Untuk ketentuannya yaitu yang pertama kadar wajib, yang kedua waktu pembayaran serta pendistribusian itu dimaksudkan atau makasid. Yang kedelapan yaitu ada zakat profesi. Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris. Untuk ketentuannya yaitu kiaskan atau disamakan secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Yang kesembilan yaitu ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenangkan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk ketentuannya yaitu milik sempurna atau milik wat ta'am, cukup nisab, berlalu 1 tahun atau haul, harta yang halal, lebih dari kebutuhan pokok, dan terakhir berkembang. Selanjutnya itu mengenai perhitungan dan ketentuan masing-masing harta benda. Yang pertama yaitu perhitungan mengenai zakat hewan ternak. Contohnya, bagaimana kalau peternak kambing disebut saja Ibu Sri Alia ingin membagikan zakat kambingnya dalam bentuk uang sepeda para tetangganya, maksudnya agar dapat dimanfaatkan para tetangga sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya Ibu Sri Alia memiliki 53 ekor kambing. Bagaimana cara menghitung zakatnya jika diuangkan? Untuk caranya yaitu hal semacam ini mungkin saja dilakukan seseorang, karenanya Islam memberikan kemudahan. Untuk caranya, nisab kambing 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing atau 2,5%. Jika harga kambing per ekornya rata-rata 900.000, maka zakat yang harus dikeluarkan Ibu Sri Aliyah sebesar 900.000 rupiah dikali 40 dikali 2,5%, sebanyak 900 atau sama dengan 1 ekor kambing. Yang kedua mengenai perhitungan zakat pertanian. Seperti contoh, Bapak Abdullah adalah seorang petani, sawahnya yang berkurang 2 ha, ia ditanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 500.000. Dan ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Untuk caranya yaitu ketentuan zakat hasil tani, nisab 653 kg beras, tarifnya 5%, waktunya ketika menghasilkan atau panen, jadi zakatnya sama dengan hasil panen 10 ton sama dengan 10.000 kg atau melebihi nisab. 10.000 kg dikali 5%, sebanyak 500 kg. Jika dirupiahkan, jika harga jual beras adalah 10.000, maka 10.000 kg 10.000 dikali 5% sama dengan 5 juta rupiah. Untuk yang ketiga yaitu perhitungan mengenai zakat emas dan perak. Yang pertama yaitu ada emas. Contohnya, Ibu Tia Samadi memiliki emas sebanyak 120 gram atau sudah cukup nisab dan sudah cukup haulnya atau sudah lebih 1 tahun. Berapa besar zakatnya dan bagaimana cara menghitung zakat yang harus Ibu Tia Samadi dikeluarkan? Untuk caranya yaitu 120 gram emas dikali 450 per gram sama dengan 42 juta. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 54 juta rupiah dikali 2,5% sebesar 1.350.000 rupiah. Sedangkan untuk perak, contohnya yaitu Ibu Fatma memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram dan yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Jumlah perhiasan perak 700 gram yang dipergunakan 40 gram. Perak yang disimpan 700 sampai 40 sama dengan
660 gram. Nisab zakat perak adalah 595 gram. Perhiasan perak yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib disakati karena melebihi nisab dan mencapai haul. Untuk cara perhitungannya yaitu 660 gram dikali 2,5% sama dengan 16.500 gram. Atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut. 1. Jika harga 1 gram perak adalah 100 juta, maka 660 gram perak sama dengan 66 juta rupiah. Maka zakatnya adalah 66 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan 1.650.000 rupiah. Jadi zakatnya adalah 16,5 gram atau 1.650.000 rupiah. Yang ketujuh yaitu mengenai perhitungan zakat fitrah. Untuk caranya, misalnya panitia menetapkan besarnya zakat fitrah tahun 2011 untuk beras 2,5 kg, sedangkan dalam bentuk uang sebesar 500.000 dengan asumsi per kilogram beras 6.000. Kalau kita sehari-hari makan beras yang harganya 7.000 per kilogram, maka besarnya zakat fitrah yang kita keluarkan dalam bentuk uang sebesar 17.500. Wallahu alam. Yang kedelapan yaitu perhitungan mengenai zakat profesi. Untuk contohnya, Bapak Fas'al berprofesi sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Setiap bulannya ia mendapat gaji sebesar 8 juta. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Untuk caranya yaitu karena penghasilannya sudah melebihi nisab, maka Fas'al berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya sebesar 8 juta kali 2,5% sama dengan 200.000 rupiah setiap bulannya. Yang kesembilan yaitu mengenai perhitungan zakat mal. Caranya, zakat mal uang wajib ditunaikan jika telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas uang adalah 2,5%. Jika uang yang dimiliki melebihi nisab, maka zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari kepemilikan atas uang. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan zakat perdagangan. Contohnya, Ibu Ermiati memiliki usaha 2 buah toko pakaian. Setiap tahunnya ia mengeluarkan zakat pada tanggal 15 Ramadan. Uang kas yang ia miliki sebesar 17 juta, ditambah barang dagangan yang kalau diuangkan berjumlah 34 juta. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Yaitu uang kas sebesar 17 juta rupiah ditambah 34 juta rupiah sama dengan 51 juta rupiah dikali 2,5% sebesar 1.275.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai zakat rikas. Contohnya, seorang petani jagung ketika ia mencangkul ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dahulu. Ketika ditaksir, uang tersebut nilai dengan 125 juta. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Harta rikas tidak akan ketentuan nasib nisabnya. Untuk caranya yaitu zakatnya 20% karena ia dapat dengan cuma-cuma. 20% dikali 125 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebesar 25 juta rupiah. Yang terakhir yaitu perhitungan mengenai zakat tambang. Contohnya, termasuk dalam barang tambang, semua hasil yang digali dari daratan ataupun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri seperti mutiara, ambar, dan marjan harus dizakati seperti zakat komoditas dagang. Untuk caranya, hasil tambang tidak disyaratkan haul. Zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Barang tambang yang digali sekaligus harus
memenuhi nisab, begitu juga yang digali secara terus-menerus, tidak terputus karena diterbengkalaikan. Semua hasil tambah yang digali secara terus-menerus harus digabung untuk memenuhi nisab. Besarnya zakat barang tambah yang wajib dibayar adalah sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama fikih. Sekian pembahasan video dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.